Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut saya akan tampilkan kesimpulan dan revisi modul 1 dan saya, Mr. Budi, yang sedang mengikuti kemudian calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta. Berikut kita saksikan tampilan. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera lakukan lebih baik agar kelas Anda bisa memegang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat kepada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi. Mendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan ada kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuan. Artinya apa? Bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yakni pembelajaran yang berorientasi pada anak. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan minat dan bakat siswa atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencapaian hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau outreading memberi tuntunan terhadap segala keadaan kodrat yang dimiliki Anda agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Berikut adalah jawabannya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya hanya menganggap pesan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid sendiri. Dan yang saya lakukan biasanya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif. Misalnya, mereka mengerjakan soal berupa tugas maupun ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, menyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil dan sudah selesai. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan terpusat hanya pada guru atau menggunakan metode yang dinamakan teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, atau tidak. Karena fokus utama saya hanya lebih pada tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada tiap semester. Saya pun hanya meminta murid
untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya oleh para murid. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan merasa terus mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi maupun penilaian harian. Pertanyaan berikutnya, yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun yang perlu perhatikan juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau pembelajaran dan media yang tepat. Berikutnya, guru sebagai fasilitator. Guru harus memiliki pemahaman dan pengetahuan atau mengenali kekuatan dan kelemahan setiap masing-masing murid yang diampuninya. Hal ini sangat penting agar guru dapat memberikan bantuan atau fasilitas sesuai dengan minat dan kebutuhan para murid. Dalam proses pembelajaran, guru pun harus ikhlas dengan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya pun harus mempelajari karakter murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai vibrasi. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dan saya lakukan adalah merancang atau membuat pembelajaran yang interaktif dan mampu memenuhi kebutuhan siswa, menerapkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu creative thinking, critical thinking, and problem solving, communication, dan terakhir collaboration, dengan tidak memaksakan anak untuk hanya menghafal materi, tapi menuntun anak untuk menemukan seri pengetahuannya dengan menerapkan pembelajaran discovery sehingga anak menjadi lebih paham karena berdasarkan pengalaman sendiri. Yang keempat, ialah melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Hal ini untuk membangun karakter murid agar dapat menghargai kebudayaan lokal. Selanjutnya yaitu yang terakhir, memberikan teladan yang baik, senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta mendorong mereka untuk meraih cita-citanya, sehingga kita harus terus berusaha untuk menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Demikianlah paparan dari saya mengenai koneksi antar materi revisi modul 1.1. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru. Mari tetap bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.